Hari ini saya mau ke Taipei Zoo dari kawasan Taipei City Mall. Kita bisa naik MRT, bisa juga naik bus. Kali ini saya pilih bus. Tapi untuk menggunakan transportasi umum jangan lupa harus punya easy card ya. Bisa kita beli dalam bentuk kartu, gantungan kunci. Kalau gantungan kunci ini harganya 190 NTD, yang ini 100 NTD. Terus kita top up supaya ada saldonya dan kita bisa pakai gunakan transportasi umum selama di Taipei. Setelah sekitar 1 jam naik bus dari kawasan Taipei City Mall, akhirnya kita sampai juga di Taipei Zoo. Kita mau masuk tapi harus beli tiket dulu. Di belakang saya udah disiapin tiket vending machine. Kita beli tiket dulu di sana ya. Sebelum masuk ke Taipei Zoo, kita mau beli tiket dulu. Di sini udah disiapin tiket vending machine. Kita bisa menggunakan kartu dan cash. Saya lebih memilih pembayaran cash. Untungnya ini mesinnya ini ada pilihan bahasa ya. Saya pilih English. Buy ticket. Please select ticket type. Ini ya, general karena kita bukan warga negara. Saya pilih 2. General 2. Kalau untuk yang warga negara itu cuma 60 NTD. Karena kita turis 100. Saya pilih payment ya. Please select payment method. Nah ini saya pilih cash, ada pilihannya credit card. Please insert banknotes or coins. Oke, di sini saya masukin ke sini. Ops. Oke, saya masukin satu lagi karena tadi saya ambil 2 tiket. Nanti tiketnya akan keluar di bawah. Please take your ticket. Oke, sini. Ini tiketnya udah ada 2. Jadi tiket sudah di tangan, kita bisa masuk ke Taipei Zoo. Kita mau lihat dulu di dalam ada satwa apa aja. Ini ada fasilitas locker kalau mau titip koper, tas, karena biasanya wisatawan datang ke sini masih bawa-bawa tas gede, jadi bisa dititip di locker ini. Terlihat ada papan informasi yang menampilkan jam pertunjukan atau acara khusus di kebun binatang. Ini ada visitor center. Di sini terdapat fasilitas penyewaan stroller dengan harga sewa tergantung besarnya stroller, serta peminjaman kursi roda gratis sebagai fasilitas untuk pengunjung. Fasilitas ini sangat membantu untuk pengunjung dengan anak dan juga lansia. Kita bisa berhenti dulu melihat peta areanya di sini. Area panda di Taipei Zoo adalah salah satu atraksi utama yang paling populer. Karenanya, kami memilih untuk menuju ke sana untuk tempat yang pertama. Butuh waktu sekitar 10 hingga 15 menit berjalan kaki untuk tiba di area panda. Setelah melewati area taman hijau, kita akan masuk ke dalam lorong yang tidak terlalu panjang. Terlihat patung panda lucu yang menandakan kita sudah dekat ke pintu masuk area panda. Panda bisa kita lihat di dalam ruang kaca. Tempat ini memang dirancang dengan baik untuk memastikan panda merasa nyaman di habitatnya dan pengunjung bisa menikmati pengalaman yang menyenangkan. Panda seringkali terlihat sedang beristirahat atau rebahan, yang tentu saja membuatnya agak sulit untuk mendapatkan gambar yang aktif. Oleh karena itu, banyak pengunjung yang harus sedikit bersabar menunggu momen di mana panda mulai bergerak atau bermain, terutama di balik kaca yang memisahkan pengunjung dan juga panda.
Terdapat informasi tentang perjalanan hidup panda dari bayi hingga besar dan berbagai informasi edukatif tentang perilaku mereka, cara mereka berkembang biak, dan upaya pelestarian yang dilakukan Taiwan dan dunia. Buat kamu yang ingin membeli oleh-oleh panda, bisa mampir ke toko souvenir Panda House ini. Ada berbagai souvenir unik yang bertema panda. Bisa untuk koleksi pribadi ataupun oleh-oleh. Boneka-boneka panda mulai dari ukuran kecil dan besar ada di sini. Gantungan kunci, bola kaca salju, dan aksesoris serta panda lainnya bisa jadi pilihan oleh-oleh menarik yang bisa kamu beli. Lelah berjalan mengelilingi kebun binatang seluas 165 hektar ini, kita bisa pilih minuman soft drink, ada mesinnya di sini, langsung beli. Harganya itu mulai dari 15 NTD sampai 45 NTD. Kita tinggal pilih mau minuman apa, soft drinknya ada. Tapi kalau cuma mau air minum biasa, ada juga mesinnya tersedia di sini, dan ini gratis. Ini ada pilihannya yang dingin, hangat, panas. Kita tinggal pilih aja. Ini saya mau ambil yang cold. Tuh. Jadi caranya ditekan terus ya, sampai penuh. Tekakin aja. Jadi nggak perlu khawatir kehausan kalau lagi di kebun binatang ini. Udah penuh, minum dulu. Tadi saya pilih cold, jadi rasanya segar banget, dingin. Siap melanjutkan perjalanan berikutnya. Kita mau lihat satwa apa lagi ya? Kebun binatang ini dirancang seolah pengunjung berada di alam liar yang asri. Black Cap Squirrel Monkey adalah spesies monyet kecil yang sangat aktif dan ceria, berasal dari Amerika Selatan. Monyet ini memiliki tubuh kecil dan ramping, dengan wajah yang ekspresif dan biasanya dihiasi dengan topi hitam di bagian atas kepala mereka yang menjadi ciri khas mereka. Itulah kenapa disebut Black Cap. Ini adalah spesies lemur kecil yang berasal dari Asia Tenggara, terutama ditemukan di daerah hutan tropis di Vietnam, Laos, dan juga Kamboja. Ini adalah spesies monyet kecil yang berasal dari hutan hujan tropis di Brazil. Diet mereka meliputi buah, nektar, serangga, dan terkadang telur burung kecil. Kita berjalan kaki lagi melewati jembatan kayu yang cukup panjang. Jembatan kayu ini memberi nuansa yang lebih natural dan menambah kesan seolah kita sedang berada di tengah-tengah hutan atau taman tropis. Angsa hitam adalah spesies angsa yang asalnya dari Australia, meskipun sekarang juga bisa ditemukan di beberapa negara lain. Terkenal dengan bulu hitam mengkilap yang kontras dengan leher mereka yang panjang dan ramping, serta paruh mereka yang berwarna merah terang dengan ujung putih. Buaya adalah predator besar yang seringkali menghabiskan sebagian besar waktunya berada di dalam air, terutama di sungai atau rawa, yang membuat ruang kaca ini menjadi tempat yang sangat pas untuk mengamati mereka dari dekat. Dengan desain seolah-olah pengunjung sedang berada di bawah air, sehingga kita bisa berjalan melewatinya. Kapibara adalah rodensia terbesar di dunia yang berasal dari Amerika Selatan. Kapibara adalah hewan yang sangat sosial dan sering ditemukan di sepanjang sungai,
rawa, dan danau di habitat aslinya. Kapibara dapat tumbuh hingga panjang 1,2 meter, termasuk ekor, dan berat mencapai 50 hingga 65 kg. Tapir adalah hewan mamalia besar yang unik dan memiliki penampilan yang agak aneh dengan tubuh yang besar, moncong mirip belalai pendek, dan kaki yang kokoh. Mereka termasuk dalam keluarga Tapiridae dan ditemukan di Asia Tenggara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, tergantung pada spesiesnya. Bornean orangutan adalah salah satu dari 3 spesies orangutan yang ada di dunia. Dan spesies ini hanya ditemukan di Borneo, pulau besar yang terletak di Asia Tenggara, yang dibagi oleh Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei. Flamingo adalah tubuh ramping, kaki panjang, dan bulu berwarna cerah, terutama merah muda, merah atau putih. Mereka ditemukan di berbagai daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Amerika Selatan, Afrika, Asia, dan Eropa Selatan. Mandarin duck memiliki bulu yang sangat indah dan penuh warna, terutama pada jantan. Koala adalah mamalia khas Australia yang sangat terkenal dan mudah dikenali karena penampilannya yang menggemaskan. Koala sering disebut sebagai beruang Australia karena bentuk tubuhnya yang mirip beruang, meskipun mereka bukan beruang sama sekali. Selesai sudah perjalanan saya mengunjungi Taipei Zoo. Nggak berasa saking luasnya kebun binatang ini, ternyata saya sudah menghabiskan waktu selama 2 jam. Dan sekarang saya mau melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya. Seru kan jalan-jalan di Taipei Zoo? Masih akan banyak keseruan lainnya setelah yang berikut ini. Fasilitasnya. Masih mau jalan-jalan lagi, jam 4 masih bisa masuk. Oke, kita stem ya. Iya, Stemnya, jadi kalau mau keluar masuk kasih stem ini di tangan supaya nanti nggak perlu bayar tiket lagi masuknya. Oke. Yeay, selesai. Sampai sore. Selesai sudah perjalanan saya dalam Taipei Zoo ini. Nggak terasa saya menghabiskan waktu 2 jam di dalam. Informasinya sangat lengkap sehingga pengetahuan saya bertambah. Pastikan Taipei Zoo ini kamu masukkan dalam list atau daftar tempat yang wajib kamu kunjungi saat liburan ke Taipei, Taiwan.